Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Ayu Lestari dari Prodi Akuntansi kelas C dengan nomor induk mahasiswi 290323559. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal matematika, ekonomi dan bisnis. Nah, di nomor pertama ada soalnya diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurangi 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan 1. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. 3. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. 4. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara. 5. Gambarkan kurvanya. Nah, di yang ke poin A ini keseimbangan sebelum pajak, yaitu PD sama dengan PS. PD-nya itu 12 dikurangi 2Q sama dengan PS-nya 3 dikurangin Q. Hasil dari 12 dikurangi 2Q itu minus 3Q sama dengan 3 dikurangin Q sama dengan itu 9 minus 9Q. Nah, Q sama dengan Q sama dengan 3. P sama dengan 12 dikurangi 2Q sama dengan 12 dikurangin 2 dikali 3 sama dengan 6. Keseimbangan setelah pajak. Itu ada P sama dengan 3 ditambah Q ditambah T. Perlu kita ketahui Q-nya itu 1 dan T-nya itu 0,25. Jadi 3 ditambah Q ditambah 0,25 sama dengan 3 ditambah 1 ditambah 0,25. Hasilnya 3 plus 1,25 Q. Itu adalah PS-nya, teman-teman. Nah, di sini kita PD sama dengan PS. PD-nya itu 12 dikurang 2Q sama dengan 3 ditambah 1,25Q sama dengan minus 3,25Q sama dengan minus 9. Nah, Q-nya ini sama dengan 2,77. Lalu P sama dengan 3 ditambah 1,25Q sama dengan 3 ditambah 1,25 dikali 2,77 sama dengan 3 ditambah 3,46. 3 tambah 3,46 ini hasilnya 6,46. B. Pajak per unit. T sama dengan T dikali P sama dengan 0,25 dikali 6,46 sama dengan 1,62. Di pajak konsumen ada TK sama dengan P pangkat E dikurangin PE sama dengan 6,46 dikurangin 6, hasilnya minus 0,46. Dan per unit produsen sama dengan TP yaitu T dikurangin TK ya sama dengan 1,62 dikurangin 0,46 yang hasilnya 1,16. Dan C. Total pajak konsumen. TK sama dengan Q pangkat E dikali TK sama dengan 2,77 dikali 0,46 sama dengan 127. Pajak produsen itu TP sama dengan Q pangkat E dikali TP sama dengan 2,77 dikali 1,16 sama hasilnya 321. Dan yang terakhir ada pajak yang diterima negara sama dengan T sama dengan Q dikali T sama dengan 2,77 dikali 1,62 hasilnya 4,48. Ini jadi kita bikin garis vertikal dan horizontal, lalu kita tarik garis dari minus 3 ke PS sama dengan 3 plus Q, lalu di
minus 2, kita tarik garis sampai PS sama dengan 3 tambah 1,25Q. Baik, ini grafiknya. Ini adalah grafiknya. Nomor 2, soalnya yaitu fungsi permintaan akan suatu barang yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurangin 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar setelah subsidi, C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, D. Bagian subsidi yang dinikmati produsen, dan yang terakhir jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah. Jawabannya yaitu A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. PD sama dengan PS. Nah, PD-nya di sini ada 80 dikurangin 4Q dan PS-nya 20 dikurangin 2Q. Hasilnya dari 80 dikurangin 4Q itu minus 4Q ditambah 2Q, dan di hasil PS ada 20 dikurangin 80 yang hasilnya minus 2Q sama dengan minus 60. Nah, Q-nya ini minus 60 dibagi 2 yaitu 30. Lalu P-nya 20 dikurangin 2Q sama dengan 20 dikurangin 2 dikali 30 sama dengan minus 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi ini ada di angka 30 minus 40. Di jawaban keseimbangan pasar setelah subsidi itu ada PD pangkat 1 dan PS pangkat 1. Hasilnya PD yaitu 80 dikurangin 4Q sama dengan 2 dan PS-nya itu 20 dikurangin 2Q. PS1 sama dengan 20 dikurangin 2Q ditambah 5 yang hasilnya 15 minus 2Q. PD1 sama dengan PS. PD-nya ini masih yang pertama itu 80 dikurangin 4Q. Nah, yang PS-nya ini hasil dari yang pertama yaitu ada 15 dikurangin 2Q. Ada hasil dari 80 dikurangin 4Q itu ada minus 4 ditambah 2Q sama dengan hasil yang 15 dikurangin 2Q itu ada 15 dikurang 80 plus minus 2Q sama dengan minus 65. Q-nya ini adalah minus 65 dibagi 2 yaitu hasilnya 32,5. Lalu PS-nya ada 15 dikurang 2Q sama dengan 15 dikurang 2 dikali 32,5, hasilnya 15 dikurang 65. Hasil akhirnya itu minus 50. C. Bagian subsidi yang dinikmati konsumen. P1 dikurang P dikali Q1 sama dengan minus 50 dikurang 40 tutup kurung dikali 32,5. Hasilnya ada minus 10 dikali 32,5. Hasilnya minus 325. D. Bagian subsidi yang dinikmati produsen. Subsidi yang dinikmati produsen sama dengan subsidi pemerintah dikurang subsidi konsumen, yang hasilnya 162,5 dikurang 325 sama dengan minus 162,5. Ada pajak yang diterima pemerintah. TP pajak dikali Q atau setelan pajak. TP sama dengan 5 dikali 32,5, hasilnya ya 162,5. Nomor 3. Dalam suatu perekonomian perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini, yaitu C sama dengan 30 dikurangi 0,6 YD, 0,60 YD, yang I sama dengan
dikurang 150 ditambah 0,5Y, dan G ada 400, T-nya itu 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapat keseluruhan dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumen, berapa besar nilai investasi, dan gambarkan tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Keseimbangan pendapatan keseluruhan yaitu AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y sama dengan dalam kurung 300 ditambah 0,60 YD ditambah C-nya 150 ditambah 0,5Y tutup kurung ditambah 400. Masih berlanjut 300 ditambah 0,60 Y dikurang T tutup kurung 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Lalu 300 ditambah 0,60 Y, nah T-nya ini 180, jadi Y dikurang 180 tutup kurung tambah 150 ditambah 0,5 Y tambah 400. Y sama dengan 120 ditambah 0,60 Y ditambah tutup kurung 150 ditambah 0,15 Y tutup kurung ditambah 400, yang hasilnya 670 dan 670 ditambah 0,75 Y. 0,75 Y sama dengan 670. Y dikurang 0,75 sama dengan 670. 0,25 sama dengan 670. 0,25 ini hasil dari Y dikurang 0,75 Y itu 0,25. 670 turun ke bawah, Y sama dengan 670 dibagi 0,25. Nah, jadi 670 dibagi 0,25 yang hasilnya 2680. B. Belanja konsumsi keseluruhan. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung Y dikali T tutup kurung. 300 ditambah 0,60 Y-nya itu 2680 dikurangin T-nya 300. 300 ditambah 0,60 hasil dari 2680 dikurang 300 yaitu 2380. 3000 dikurang 1428 yang hasilnya 1728. C. Belanja investasi keseluruhan. I sama dengan 150 ditambah 0,5 Y sama dengan 150 dikurang 0,15 Y dikali 2680. 150 ditambah 402 yang hasilnya 552. Lalu gambar di persamaan AE sama dengan 670 ditambah 0,75 Y, itu ada garis horizontal dan vertikal seperti biasa. Di angka 0 kita tarik garis sampai Y ditambah Y sama dengan AE. Lalu 670-nya ini itu adalah AE. Lalu di sini 2000 yang hasilnya tadi 2680, persamaannya itu ada 2680 juga. Soal nomor 4 ada biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat dikurangin 24Q ditambah 204. Yang ditanyakan yang dicari yaitu pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini total minimum. Lalu hitung biaya total minimum, hitung biaya tetap, baik biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. D. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. A. Rumus ekstrim parabola C.
minimum pada Q sama dengan minus B dibagi 2A sama dengan 24 dibagi 2. Jadi 24-nya ini adalah B minus, yang hasilnya 12. B sama dengan C minimum. C sama dengan minus buka kurung B kurang 2 dikurang 4A dikali C sama dengan B kuadratnya itu adalah 24. Lalu 4A-nya itu 4 kali 1, C-nya 204 dibagi 4,1. 4 dikali 1, maaf. Sama yang hasilnya adalah minus 124 dibagi 4, yang hasilnya 60. C, biaya tetap. Yang telah kita ketahui biaya tetapnya itu adalah 204. Biaya variabel ada Q sama dengan 12, visinya Q kuadrat dikurang 24Q sama dengan 12 kuadrat dikurang 24 dikali 60, yang hasilnya 1296. Lalu biaya tetap rata-rata yang dapat disebut AFC yaitu sama dengan VC dibagi Q. VC-nya itu ada 204 dibagi Q yaitu 17. Q-nya itu 12. Jadi 60 dibagi 12. 204 dibagi 12 sama dengan 17. Lalu di biaya rata-rata ada AC sama dengan AC dikali C dibagi Q. 60 dibagi 12 yang hasilnya 5. Lalu ada AVC sama dengan VC dibagi Q sama dengan 1296 dibagi 12 yang hasilnya 108. Jika Q-nya 16 dan C-nya 16 kuadrat dikurang 24 dalam kurung 16 ditambah 204 Flores sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan itu ada C sama dengan 0,25 Q kubik dikurang 8 Q2 ditambah 52 Q tambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. P sama dengan R dikurang C. R-nya itu ada minus 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q dikurang 0,25 Q kubik dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2 sama dengan 0,25 Q kuadrat 0,25 Q kubik ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q dikurang 2. Jika Q-nya 20, P-nya itu minus 0,25 dikali 20 pangkat 3 20 kubik ditambah 7,25 dalam kurung 2 dikali 20 kuadrat dikurang 12 dikali 20 dikurang 2 hasilnya ada minus 2000 ditambah 3000 dikurang 240 dikurang 2 yang hasilnya 756 itu kerugiannya. Dan jika Q-nya 30, P-nya itu adalah 0,25 dikali 30 kubik ditambah 7,25 dikali 30 kuadrat. Lalu dikurang 12 dikali 30 dikurang 2 sama dengan 6
6.750 ditambah 6.750 dikurang 360 dikurang 2. Dan kerugiannya ada di angka 3.358. Sekian penjelasan soal matematika, ekonomi, dan bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.